Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Di dalam video ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang nafsu. Maka tentunya pembahasan ini sangatlah penting untuk kita sebagai hamba yang menginginkan keselamatan serta mengharapkan kebahagiaan, baik keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia ini, terutama keselamatan dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, tentunya kita harus mengetahui bagaimana karakter, sifat, perilaku dari nafsu. Di sana Allah sudah menetapkan dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Yang artinya sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak, memerintahkan kepada perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang di dalamnya mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai perilaku, sifat dan karakter nafsu ini, ada seorang ulama yang bernama Qushairi pernah berkata, beliau mengatakan bahwasanya nafsu itu memiliki dua sifat yang mampu mencegah kebenaran. Dua sifat yang dengan dua sifat itu nafsu mampu mencegah kebenaran. Yang pertama, nafsu ketekunannya mengikuti syahwat. Nomor dua, nafsu selalu mencegah ketaatan. Jika seseorang di dalam nafsunya, atau jika nafsu itu telah mengendarai syahwatnya, mengendarai sebuah keinginan, maka ia akan lari kencang, takkan terkendali. Nafsu menginginkan cepatnya keinginan syahwat itu cepat terpenuhi. Nafsu selalu menginginkan apa yang diinginkannya akan dipenuhi. Maka apabila keadaan nafsu seperti ini, kita harus mampu mengendalikan, harus bisa mengekang. Bagaimana cara kita mengekang, mengendalikan ketika nafsu kita menginginkan sesuatu? Maka caranya kita harus mengekangnya, mengendalikannya dengan takwa, dengan takut, dengan penuh kehati-hatian. Kalau nafsu sudah kita kekang, sudah kita kendalikan dengan takwa, dengan takut atau dengan kehati-hatian, maka nafsu tidak tinggal diam. Maka nafsu akan tetap marah dan berontak. Maka kemarahan nafsu itu kita harus juga mampu untuk mengendalikan. Bagaimana caranya mengendalikan kemarahan nafsu? Yaitu dengan ketenangan, ketenangan jiwa, ketenangan hati, dengan memohon, mengingat, berzikir, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kemarahan nafsu mengeluarkan api yang membakar, mengeluarkan api yang berkobar, mengeluarkan api yang sangat luar biasa. Api kemarahan nafsu juga kita harus mampu mengendalikannya, mengekangnya, memadamkannya, yaitu dengan kelembutan perilaku kita. Maka dengan kelembutan perilaku kita, kelembutan akhlak budi kita, maka api kemarahan nafsu akan padam. Dengan ketenangan jiwa kita, dengan ketenangan seraya mohon kepada Allah, mengingat Allah, berzikir Allah, maka kemarahan nafsu akan sirna. Dengan takwa, dengan takut kepada Allah, dengan selalu mengikuti perintah agama Allah, dengan penuh kehati-hatian, maka lajunya nafsu dalam menginginkan segala keinginannya akan menjadi hilang, sehingga nafsu akan menjadi tenang. Ketika nafsu sudah dalam kondisi tenang, berarti nafsu akan mudah kita giring kepada perbuatan, kepada ibadah, kepada perbuatan baik, beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika nafsu ini sudah tenang, sudah kita mampu mengendalikannya, sudah kita mampu untuk memposisikan nafsu kita itu kepada jalan Allah, kepada jalan agama Allah, maka kita pun harus tetap mengekang, menggiringnya, membawanya, yaitu kita harus tetap menggiring nafsu itu kepada penentangan nafsu. Penentangan nafsu, apabila nafsu kembali menginginkan sesuatu, maka kita harus mengadakan penentangan dan perlawanan. Satu-satunya perlawanan yang harus kita lakukan untuk menghadapi nafsu, yaitu dengan cara menyiksa nafsu itu. Menyiksa nafsu dengan kelaparan, dengan kehausan. Satu-satunya jalan untuk mengalahkan, melemahkan, mematikan keinginan nafsu adalah dengan cara menentangnya, melawannya dengan sebuah siksaan. Menyiksa nafsu dengan lapar dan haus, yaitu dengan kita melakukan puasa untuk menenangkan nafsu dari keinginan-keinginan syahwatnya. Para pemirsa yang saya hormati, juga kita perlu mengetahui bahwa di antara rahasia penyakit nafsu yang menyusup masuk ke dalam perilaku akhlak seorang manusia adalah melalui pintu keinginan dengan pujian. Di antara penyakit nafsu yang masuk menyusup ke dalam perilaku, yaitu dengan ketekunannya menginginkan akan pujian. Jika manusia telah meminum seteguk minuman pujian, ketika manusia setelah mendapatkan sebuah pujian, maka dia mampu memikul penduduk langit dan penduduk bumi hanya dengan bulu matanya. Ketika manusia di dalam nafsunya sudah mendapatkan minuman seteguk pujian, maka dia akan mampu dan sanggup memikul penduduk langit dan bumi hanya dengan bulu matanya. Akan tetapi apabila nafsu
seseorang tidak mendapatkan pujian, maka nafsu akan kembali kepada posisi semula, yaitu malas, tidak tekun lagi berbuat baik, justru selalu melakukan perbuatan maksiat. Dan apabila nafsu kembali mendapatkan pujian, seseorang kembali dipuji, maka dia akan bekerja keras sungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberat apapun ibadah yang akan dilakukan setelah mendapatkan pujian, seberat apapun, seakan-akan semuanya itu ringan. Sekecil apapun ibadah yang akan dia lakukan, akan tetapi tidak mendapatkan pujian, maka dia merasa berat dengan seberat-beratnya. Para pemirsa yang saya hormati, ada sebuah atau seorang ulama, Zunnun al-Misri, pernah berkata, penjaramu adalah nafsumu. Apabila kamu mampu keluar darinya, maka pasti kamu akan berada di tempat yang enak dan kekal. Juga seorang ulama sufi pernah mengatakan bahwa nafsu itu ibarat sesuatu yang gelap. Maka sesuatu yang gelap itu lebih cenderung membahayakan dan menyesatkan. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, An-Nasr Al-Barazi juga pernah berkata, Allah akan memuliakan hambanya dengan menunjukkan kepadanya akan kehinaan nafsunya. Dan Allah akan menghinakan seorang hamba dengan cara menutupi kehinaan nafsu dari dalam perasaannya. Artinya adalah, bagi seorang yang telah berada dalam posisi ma'rifat, itu orang yang selalu di atas kebenaran, maka dia akan sadar dan menyadari bahwasanya nafsu itu akan benar-benar hina dan menghinakan dirinya apabila dituruti. Oleh karena itu, orang yang telah ma'rifat, orang yang telah berada di atas jalan kebenaran, akan selalu senantiasa mengekang nafsu. Dan bagi orang yang bodoh, orang yang hina, di atas kebodohan dan kehinaan, dia tidak menyadari justru nafsunya itu akan membuat dirinya hina, akan membuat dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia pun tidak menyadari bahwa nafsu itu akan membinasakan dirinya. Para pemirsa yang saya hormati, lalu